Dikira kerupuk ternyata keras cuuk. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Kembali lagi di channel Alur Cerita Elit yang uploadnya sulit. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Melanjutkan cerita sebelumnya, Kyung Ho akhirnya bertarung melawan bos para penculik. Pada akhirnya Kyung Ho berhasil mengalahkan penculik tersebut dengan menggunakan pukulan tenaga dalamnya. Setelah itu, Kyung Ho pergi menghajar si penyusup dari penculikan tersebut. Karena tak ingin kekuatannya diketahui, Kyung Ho mengirimkan pesan tanpa nama kepada Jae-sok untuk meringkus para penculik. Ia lalu menggendong Cheon menuju pulang. Cheon begitu terkejut melihat luka yang Kyung Ho dapatkan. Ia merasa bersalah dan menangis terseduh-seduh. Kyung Ho memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta kepada Cheon agar membantunya mencari jiwa ibunya. Sebagai gantinya Kyung Ho berjanji untuk menjaga dan melindungi Cheon selalu. Sementara itu di tempat lain, seorang pria mendapatkan perintah untuk membunuh si penyusup yang telah ditangkap. Pria tersebut dipanggil Black Mamba. Black Mamba mendapatkan perintah dari seorang perempuan yang dipanggil Anaconda. Setelah diinterogasi, mereka mendapatkan informasi bahwa si penyusup merupakan bagian dari organisasi yang menggunakan tato ular. Jae-sok juga menjelaskan bahwa sebenarnya bukan ia yang telah menyelamatkan Cheon. Ia hanya mendapatkan pesan tanpa nama dari seseorang. Ayah Cheon terkejut mendengar itu. Ia begitu penasaran tentang siapa sosok orang hebat yang telah menyelamatkan anaknya. Di saat yang sama, Kyung Ho pergi meminta maaf kepada semua orang atas kesalahan yang ia lakukan. Presdir memanggilmu. Jika kau dipecat, jangan lupa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, kata Kang Yoman dengan wajah serius. Kyung Ho kemudian pergi menemui ayah Cheon. Ayah Cheon bertanya kepada Kyung Ho, katakan padaku, apa kesalahanmu? Saya akan bertanggung jawab atas masalah ini dan saya akan menerima apapun hukumannya. Jawab Kyung Ho sambil menundukkan kepalanya. Apa kau mau membodohiku? Kau telah menyelamatkan anakku tapi kenapa kau harus merahasiakannya dariku? Kata ayah Cheon dengan begitu heboh. Ia lalu menunjukkan rekaman CCTV yang didapatkannya. Dalam rekaman tersebut terlihat Kyung Ho yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Cheon. Jika aku tak melihat CCTV ini, maka aku pasti akan memecatmu dan menjadi ayah terbodoh di dunia. Ternyata Cheon lah yang mengatakan kebenarannya kepada sang ayah. Sebagai imbalannya, ayah Cheon akan mengabulkan apapun permintaan Kyung Ho. Namun tak disangka, Kyung Ho meminta izin untuk memasuki sekolah bersama dengan Cheon. Kyung Ho berjanji kepada ayah Cheon bahwa ia akan melindungi Cheon dengan taruhan nyawanya. Berkat itu, Cheon akhirnya dapat merasakan kehidupan bersekolah. Dalam sekejap, Cheon yang berparas cantik langsung mendapatkan perhatian dari teman barunya. Namun tiba-tiba saja, beberapa berandalan datang mengganggu mereka. Ia adalah Lee Ju-ho, seorang preman sekolah. Lee Ju-ho memoto pakaian dalam Cheon menggunakan HP-nya. Ia menantang Kyung Ho untuk bermain bola dan mengancamnya menggunakan foto tersebut. Mau tidak mau, Kyung Ho menerima tantangan tersebut. Pada babak pertama, Kyung Ho dipermalukan dengan skor 8-0. Kyung Ho baru sadar kalau ternyata ia dibodohi oleh anggota timnya. Pada babak kedua, Kyung Ho memutuskan untuk menggunakan tiket. Dia berjanji kepada Cheon akan menunjukkan sebuah sulap, di mana skor 8-0 berubah menjadi 8-9. Begitu babak kedua dimulai, Kyung Ho menggiring bola dan melewati semua orang. Ia terus menunjukkan skillnya dan mempermalukan semua pemain di lapangan. Dalam sekejap Kyung Ho menyamakan skor menjadi 8-sama. Hal itu disebabkan karena Kyung Ho menggunakan arwah milik seorang pemain bola legendaris asal Belanda yang bernama Hendrik Johannes Cruyff. Ia adalah seorang revolusionis sepak bola dan salah satu penyerang andalan klub Barcelona. Beliau ini sama hebatnya dengan pemain bola asal Indonesia yang bernama Asnawi. Karena sudah begitu malu, Lee Ju-ho memutuskan untuk menyerang Kyung Ho dengan menggunakan sledingnya. Aku akan mematahkan kakimu. Rasakan ini, kata Lee Ju-ho dengan begitu kejam. Namun sayang, bola tersebut tiba-tiba saja menghantam wajah Lee Ju-ho. Dengan begitu kencang, Kyung Ho menendang bolanya tepat ke wajah Lee Ju-ho. Tak hanya itu, ia terus mengulangi tendangan tersebut. Hingga akhirnya Lee Ju-ho memohon ampun kepada Kyung Ho. Kau beruntung, lain kali aku akan menendang kepalamu, kata Kyung Ho dengan menatap dingin. Setelah kejadian itu heboh, Lee Ju-ho pergi mengadu kepada Chen Jin-oh. Chen Jin-oh adalah preman terkuat yang berada di sekolah. Besoknya, Kyung Ho tak sengaja bertemu dengan Sira. Sira berpura-pura menjadi dokter di sekolah Kyung Ho. Ia dapat menyamar menjadi apapun yang dia mau. Sira datang hanya untuk mengatakan kepada Kyung Ho bahwa ia akan membantu Kyung Ho mencari jiwa ibunya. Tak disangka, pertemuan Kyung Ho dan Sira membuat Cheon menjadi cemburu. Setelah sekolah berakhir, Cheon dan Kyung Ho melihat seorang anak perempuan yang sedang dipalak. Tanpa sadar, Cheon sudah bergerak menolong perempuan tersebut. Awalnya Kyung Ho hanya berniat menggertak mereka. Ia tak ingin membuang tiketnya dengan percuma. Namun tiba-tiba saja salah satu preman menyerang Kyung Ho menggunakan pipa besi. Dengan refleksnya Kyung Ho berhasil menghindari itu. Ia sendiri cukup kaget dengan apa yang baru saja terjadi. Namun tak cukup sampai di situ, para preman langsung bergerak untuk mengeroyok Kyung Ho. Tapi tiba-tiba saja Kyung Ho merasa bahwa serangan mereka terasa sangat lambat. Ia menghindari pukulan tersebut dengan sangat mudah. Kyung Ho juga melakukan serangan balik seperti saat dia menggunakan arwah milik Muhammad Ali.
Padahal saat ini Kyung Ho sedang tak menggunakan tiket. Tak sampai di situ, Kyung Ho juga dapat menggunakan teknik pukulan tenaga dalam yang sebelumnya ia pernah pakai. Setelah melakukan beberapa eksperimen, para preman akhirnya kalah dihajar oleh Kyung Ho. Perempuan yang sebelumnya dipalak langsung pergi begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Salah satu preman memberikan peringatan kepada Kyung Ho. Ia mengatakan bahwa Kyung Ho telah memancing amarah para preman sekolah. Salah satunya adalah Chon Jin-ho, preman yang paling kuat dan paling berbahaya. Namun tiba-tiba saja, Chon Jin-ho muncul di samping preman lemah tersebut. Setelah menghajar para bawahannya, Chon Jin-ho menantang Kyung Ho untuk bertarung. Boleh juga, mari mencoba beberapa eksperimen lagi, kata Kyung Ho sambil melakukan pemanasan. Namun sayang, Kyung Ho tanpa tiket hanyalah sebuah kerupuk di mata Chon Jin-ho. Chon Jin-ho adalah murid dari master karate terbaik di Korea. Perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Kalau kau mau belajar seni bela diri, belajarlah yang benar goblok, kata Chon Jin-ho sambil melakukan tendangan pamungkasnya. Sepertinya kau mengira dirimu kuat setelah mengalahkan beberapa minion. Hanya dengan melihat tanganmu, aku sudah tahu bahwa kamu tidak pernah latihan. Jangan sok hebat, dasar lemah, kata Chon Jin-ho sebelum meninggalkan Kyung Ho. Setelah kejadian tersebut, Kyung Ho menyadari bahwa dirinya sangatlah lemah. Tanpa kekuatan tiket, Kyung Ho hanyalah orang yang tidak berguna. Kyung Ho akhirnya memutuskan untuk menjadi lebih kuat. Ia akan melatih pukulan tenaga dalamnya setiap malam. Besoknya, Kyung Ho kembali menemui Sira. Sira menyuruh Kyung Ho untuk pergi ke sebuah sekolah piano. Ia dapat menemukan informasi tentang ibunya di sana. Sesampainya di sana, Kyung Ho dan Cheon bertemu dengan sebuah roh jahat. Roh jahat tersebut bernama Heon. Ia adalah seorang siswa yang dulunya melompat bunuh diri dari atap akademi piano. Tak disangka, Heon adalah kakak dari perempuan yang Kyung Ho selamatkan sebelumnya. Ia adalah Hoju. Heon mungkin saja mengenal roh ibu Kyung Ho. Oleh karena itu, Kyung Ho memutuskan untuk membantu Heon dan Hoju. Hoju lalu bercerita bahwa ia dan kakaknya sangat dekat. Namun tiba-tiba saja, sikap kakaknya menjadi berubah dan sering bergaul dengan para berandalan. Tak lama setelah itu, Hoju mendapatkan kabar bahwa kakaknya terbunuh. Polisi pun akhirnya turun tangan untuk menyelidiki para berandalan. Namun tanpa alasan yang jelas, kasus tersebut ditutup begitu saja. Setelah mendengarkan cerita itu, Kyung Ho mendapatkan sebuah ide bagus. Ia lalu pergi mencari Lee Ju-ho yang sedang sibuk memalak para siswa. Kyung Ho ingin menanyakan tentang Heon kepada Lee Ju-ho dan kawan-kawan. Namun teman-teman Lee Ju-ho malah mengajak Kyung Ho untuk gelut. Dengan besar hati, Kyung Ho menghabisi mereka satu persatu. Tiba-tiba saja seorang anak muncul dan menyuruh Kyung Ho untuk berhenti. Ia adalah Park Hyung-so, ketua OSIS sekolah. Hyung-so akan menangani para berandalan saat di sekolah. Ia juga berjanji akan membantu Kyung Ho dalam menyelidiki kasus Heon. Sementara itu di tempat lain, Jae-sok mengatakan bahwa ia bertemu dengan seorang penyusup yang menggunakan tato ular. Menurut Jae-sok, penyusup tersebut memiliki kekuatan yang cukup kuat hingga dapat melukainya. Namun tak disangka, penyusup tersebut tiba-tiba saja muncul di hadapan Kyung Ho dan Cheon. Pria tersebut datang untuk menculik Cheon. Kyung Ho kemudian menyuruh Cheon untuk segera kabur. Pria tersebut kemudian maju dan menyerang Kyung Ho. Kyung Ho lalu merobek tiketnya. Tanpa sepatah kata, Kyung Ho menendang pria tersebut hingga terlempar ke belakang. Permainan sudah berakhir, larilah jika kau tidak ingin mati, kata Kyung Ho dengan begitu dingin. Kyung Ho telah menggunakan jiwa milik Shirasoni, seorang petarung jalanan yang legendaris. Sementara itu, lawan Kyung Ho adalah seorang pria berbahaya yang sudah membunuh 20 mafia. Pria tersebut hanya menikmati ketakutan lawannya saat bertarung. Hal itu dijamin oleh Anaconda yang sudah memberikan level bahaya pria tersebut. Oleh karena itu, pria tersebut dijuluki sebagai killer. Namun sayang, pria tersebut bukanlah siapa-siapa di hadapan Kyung Ho yang sudah menggunakan tiketnya. Dengan kemampuannya, Kyung Ho terus menghajar killer dengan mudah. Bahkan ketika killer telah serius dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, ia masih tak dapat melukai Kyung Ho yang menggunakan jiwa Shirasoni. Killer pada akhirnya memutuskan untuk mundur dengan keadaan babak belur. Kyung Ho yang sudah begitu kelelahan akhirnya pingsan tepat setelah killer pergi. Setelah sadar, Kyung Ho mendapati dirinya terbaring di rumah sakit. Dokter mengingatkan kepada Kyung Ho bahwa tulangnya telah retak. Dokter juga mengatakan bahwa Cheon adalah orang yang telah menolong dan merawat Kyung Ho. Sesampainya di rumah, Jae-sok memarahi Kyung Ho yang selalu terluka. Jae-sok juga mengingatkan kepada Kyung Ho untuk berhati-hati dengan pria yang memiliki tato ular di lengan tangannya. Jae-sok tak mengetahui bahwa alasan Kyung Ho terluka adalah karena melawan pria berbahaya tersebut. Kyung Ho sadar bahwa lawannya semakin kuat. Ia akhirnya memutuskan untuk mencari informasi dengan menggunakan tiket. Kyung Ho menggunakan arwah milik Albert Howard, seorang agen khusus cyber dari FBI. Namun setelah menggali begitu dalam, Kyung Ho masih belum dapat menemukan informasi tentang organisasi yang bernama Ular. Sementara itu di tempat lain, Killer sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Killer meminta bantuan untuk menculik Cheon. Tak disangka, orang tersebut ternyata adalah Hyung-so, sang ketua OSIS. Setelah kehilangan orang tuanya, Hyung-so menjadi anak nakal yang tergila-gila dengan uang. Segala cara dia halalkan untuk mendapatkan uang walaupun itu dengan mencuri. Hingga suatu hari ia bertemu dengan Heon yang sedang membutuhkan uang untuk mendaftarkan adiknya mengikuti les piano.
Hyung So akhirnya memanfaatkan Heon untuk mencari uang dengan cara menjualnya ke pria hidung belang. Hal itulah yang mungkin menjadi penyebab meninggalnya Heon hingga membuatnya berubah menjadi roh jahat. Kembali ke cerita sekarang, Hyung So mengajak Kyung Ho dan Cheon untuk bertemu. Setelah beberapa saat, ia menyuruh para preman untuk datang menyerang Kyung Ho. Hyung So lalu berpura-pura pergi untuk melindungi Cheon. Bro-bro ini berpikir kalau mereka sudah cukup hebat untuk mengeroyok MC kita. Cheon berlari mengikuti Hyung So tanpa mengetahui rencana jahat Hyung So. Setelah tersadar ada yang aneh, Cheon akhirnya melihat sosok asli Hyung So yang sebenarnya. Namun sayang, semua sudah terlambat. Hyung So mengurung Cheon di dalam toilet umum. Ia lalu menghubungi killer untuk datang menjemput Cheon. Sebagai imbalannya, Hyung So akan dibayar sebesar 1 juta won. Tak disangka, Hoju mendengar percakapan Hyung So di balik tembok. Hoju juga mendengar bahwa Hyung So adalah penyebab kakaknya meninggal. Tanpa pikir panjang, Hoju langsung menyerang Hyung So menggunakan sebuah pemukul besi. Namun sayang, Hyung So berhasil menghentikan Hoju. Kau sudah mendengar hal yang tak seharusnya didengar, kata Hyung So dengan begitu dingin. Sementara itu di tempat lain, Kyung Ho sudah menghajar para preman. Preman tersebut akhirnya mengatakan bahwa semua ini adalah rencana jahat Hyung So. Katakan padaku, di mana Hyung So berada sekarang? Tanya Kyung Ho dengan ekspresi geram. Dan dengan itu cerita pun bersambung. Akan bagaimanakah kelanjutannya ceritanya? Seperti biasa, video berikutnya akan dilanjutkan di hari Selasa depan. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.